Yang 4 yang dirawat kalau ini kendala kalau kayak gini agak turun hanya 2-3 orang biasanya full bed ada alhamdulillah bentuk saya melaporkan lipat Oh ini saya sama jadi penyebab bukan kalau misalnya jadi memperhatikan barang nanti buat kita bisa paling rasida paling rasida iya Akhirnya ada perempuan anaknya perempuan, aduh senangnya anak berapa? Anak tiga. Sudah ditimbang? Berapa berat lahirnya? 5 berat badan 34 36. Nah, buku KIA-nya itu sudah dapat? buku Pink, warna pink. Yang mana? Coba lihat buku warna pinknya mana? buku Bapak boleh gendong Pak? Bisa nggak Pak? Izin Pak. Itu Bapak. dia nggak pernah kayaknya Mungkin kalau belum dikasih nama dong sekalian. Itu keberatan nggak dikasih nama sama Pak Wamen? Izin Pak Wamen. Wamen izin. oh lah kok anteng sekali dok Kan belum kasih nama kan? Belum. Silakan dok dikasih nama dok. Laki-laki perempuan? perempuan Perempuan. Jangan namanya ditambah namanya Yasmin. Yasmin. iya Jangan lagi Mana buku pinknya, coba lihat buku pinknya. Orang dua dua perempuan laki-laki. oh makanya lemes gendongnya gitu ya Jadi buku kuningnya ya. Buku kuningnya. Sudah mana berat badan lahirnya mana? badan lain Ibu tahu nggak di mana berat badan lahirnya? kalau mau ngomong Nah ini Bunda ini berat badan lahirnya ya 3.400. Nanti diukur waktu nimbang bayi. Waktu nimbang bayi juga dilihat dari sini. saya lagi numpang lahir aja di Palembang Ibu bidannya mana mungkin ditunjukkan. Itu juga yang untuk Ini buat nol masih diisi nih 34 nih. Ya. Karena KMS ini kadang-kadang white lettering itu nggak keisi karena dimulai bukan pada saat lahir. Kami nanti pada saat lahir diisi, ketahuan langsung diisi di sini. Ya. Oh iya mau ini. Yasmin belakangnya Kita bergerak dok. Iya. Terima kasih Bu. Pak dokter
tadi kami lihat itu ada yang istimewa di sana ketika panjenengan bisik-bisik dengan Wamenkes RI itu tiba-tiba Wamenkes itu balik kanan terus agak lari-lari, itu ada apa Pak? Ya, terima kasih. Tadi Pak Wamenkes menanyakan ke saya sebagai Kepala Puskesmas Petarukan, ada kendala tidak di Puskesmas selama ini, tidak hanya masalah COVID, pokoknya semua ada kendala enggak? Saya jawab, insya Allah tidak ada Pak Wamenkes, karena kami juga di sini bekerja, tenaganya sudah mencukupi. Terus ditanya, kami ada 90 orang karyawan. Terus dia bilang, tanya lagi, rawat inap, saya bilang iya. Terus ada yang mengusik Pak Wamenkes penasaran itu ketika tanya masalah persalinan. Ada yang bersalin kali ini ada dengan itu tidak hanya persalinan, tapi kami juga bisa melayani persalinan dengan penyulit. Itu yang membuat Pak Wamenkes ingin melihat ruangannya ke belakang, termasuk ruangan persalinan kami yang memang dalam masa pandemi COVID ini sudah bertekanan negatif. Jadi insya Allah untuk bidan penolongnya juga aman untuk menolong ibu walaupun dengan mungkin swab hasilnya positif gitu. Pak Wamen, kunjungannya dalam rangka apa Pak? Kunjungan dalam rangka stunting, ya memang ada kaitannya seperti disampaikan Pak Wamen, kan stunting itu kan anak yang gagal tumbuh kembang, ya artinya pertumbuhannya terganggu. Itu kan tidak hanya setelah lahir dia kecil. Seperti kita tahu bahwa di situ tertulis pertumbuhan awal itu 1000 HPK, hari pertama kelahiran. Kehidupan ya, bukan kelahiran. Jadi ini dihitung jadi mulai hamil. Di kandungan 9 bulan sama di luar 2 tahun, itu pas 1000 hari. Makanya beliau sangat interest ketika ada pelayanan persalinan yang sudah mengakomodir kendala-kendala yang mungkin dihadapi untuk dari ibu hamil. Seperti di Puskesmas Petarukan juga pelayanan untuk ibu hamilnya juga sudah ada USG-nya. Kebetulan baru 2 hari dropping dari Kementerian Kesehatan juga. Nah, beliau ingin mengecek itu juga pemanfaatannya gimana ya gitu. Karena itu alat USG yang kedua yang kami terima. Sebelumnya sudah tahun 2007. Yang dalam cakupan Puskesmas Kecamatan Petarukan Pak, berapa jumlah anak yang penderita stunting Pak? Kalau yang seluruh wilayah kerja saya Puskesmas Petarukan membawai 6 desa. Kalau yang semuanya stunting di Kalirandu ini ada 3. Kalau yang di Bulu ada 2 tapi belum masuk ke stunting, tapi baru gizi buruk. Kalau di desa lainnya nggak ada yang masuk ke stunting, hanya gizi buruknya agak rendah. Tapi di rumus min 2 SD itu artinya di bawah garis standar itu belum masuk kriteria stunting. Ada pesan apa dari Pak Wamen Pak untuk Puskesmas Petarukan Pak? Untuk Pak Wamen, pesannya yang untuk Puskesmas, kami tenaga kesehatan, kami diminta untuk bisa mengimplementasikan pesan-pesan seperti dari dokter ahli. Seperti kita tahu kalau stunting itu kan harus dirujuk ke dokter spesialis anak. Kalau dari spesialis anak, rekomendasinya kan kalau dirujukkan balik lagi ke Puskesmas, itu kan kebutuhannya berupa kalori. Misalkan sehari 600 kalori, sehari 300 kalori. Lah kami yang di Puskesmas ini yang diminta mengimplementasikan, kan nggak mungkin orang tua bayi stunting itu tahu, oh ini kebutuhannya anak ibu 600 kalori. Nah kami menerjemahkannya itu berarti berupa 1 piring nasi, 1 contoh ya ini ya, 1 potong tempe, 1 butir telur, terus ada sayur, dan yang ditumis jangan lupa untuk anak kecil ada minyaknya. Ya, Pak. Penanganan dan harapan Pak.
harapan saya dengan adanya kayak gini ya Pak Wamen langsung terjun ke sini, kita semua tidak hanya kami yang di lingkungan dinas kesehatan apa puskesmas saja, tapi masyarakat nanti seperti kader bisa mendeteksi secara dini bagaimana sebetulnya tanda-tanda anak stunting, karena di pelatihan itu kader desa pun sudah bisa untuk melakukan pendeteksian stunting. Kemudian Pak, itu masalah tadi, masalah kelahiran itu Pak. Selama ini bagaimana, ada kendala atau tidak Pak? Kalau persalinan, alhamdulillah di sistem rujukan juga tidak ada kendala di Pemalang. Karena kami di Pemalang tidak hanya menangani RSU, banyak rumah sakit juga bisa menerima penyulit yang di puskesmas kami tidak bisa dilahirkan. Penyulit itu apa Pak? Penyulit misalkan sudah bersalin, sudah dipimpin mau bersalin lama tapi tidak lahir-lahir, apa posisinya melintang yang tidak bisa dilahirkan secara normal, harus di rumah sakit, mungkin harus di sesar. Ya, oke Pak. Terima kasih.